Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dan di samping saya ada penyuluh kita, yaitu atas nama Willem Lepang Ampulembang SP. Ini dari penyuluh dari mana, Pak? Penyuluh dari Pondang Selatan. Oh, Pondang Selatan. Wilayah binaan saya Desa Lampuara. Iya. Bisa saya berikan pertanyaan, Pak, mengenai Boleh. materi-materi penyuluh yang kita terapkan ke petani, Pak? Untuk mengekspenkan waktu mungkin bisa langsung ya, Pak, ya. Nah, di sini ada pengelompokan materi penyuluh. Nah, di sini ada tiga materi, itu mengenai ilmu teknik pertanian, ekonomi pertanian, tata laksana rumah tangga. Nah, yang saya jadi pertanyaan di sini, Pak, mengenai sumber-sumber materi pertanian. Apakah sumber-sumber materi pertanian yang pernah kita terapkan dari petani itu, Pak, sumbernya itu dari instansi pemerintah atau lembaga swasta, swadaya masyarakat, ataukah juga dari pengalaman dari petani yang kita terapkan ke petani lain, Pak? Iya, ada 3 poin yang mungkin ada dari mahasiswa Cokre Menata menyampaikan kepada saya, mempertanyakan hal itu. Iya. 3 poin ini memang kami biasa terapkan, itu termasuk dari instansi pemerintah, instansi pertanian. Kemudian yang kedua, swadaya dan swasta. Tetapi yang lebih potensial kami laksanakan pada saat ini adalah kinerja kami di lapangan, itu berkolaborasi dengan petani. Manakala petani kami berikan penyuluhan, ada beberapa hal yang biasanya tidak sesuai dengan kehendak mereka, tapi kami memposisikan diri menerima hal itu, karena kami juga membutuhkan pengalaman dari petani, bukan hanya karena ilmu pengetahuan yang kami dapatkan dari bidang pendidikan, tetapi semuanya itu kita harus menyederhanakan, menyesuaikan dengan keadaan apa yang telah kita lakukan selama ini. Maka dari itu, kalau untuk kemajuan petani dan penyuluh, tentunya kami terus terang berorientasi di sini tujuannya untuk mengembangkan, mensejahterakan petani. Kalau tidak sejahtera, maka kami penyuluh tidak ada apa-apanya. Karena itu dituntutnya kami dari situ adalah memberikan pengembangan, memberikan kemajuan, memberikan penghasilan yang maksimal. Karena itulah tujuannya kita, mulai dari pengolahan, pelaksanaan pemeliharaan, sampai pada hasil dan produktivitas, yaitu kalau hasil, ya itu hasil dari petani itu sendiri. Oh iya, Pak. Kalau seumpama metode berdasarkan teknik komunikasi tak bersama petani itu, apakah menggunakan metode langsung atau tidak langsung, Pak? Kami selama ini pengalaman kami adalah secara langsung. Kenapa kami katakan secara langsung? Kami bersentuhan langsung kepada petani. Apapun yang terjadi, apapun kebutuhan petani itu, tentunya kami juga merasakan di sini bahwa apa yang diminta, apa yang diinginkan, termasuk unek-unek yang kekurangan penyerangan hama penyakit yang ada pada tanaman mereka itu, kami juga bertindak langsung, dalam artian apakah OPT yang kami datangkan di situ untuk memberikan saran, memberikan informasi untuk pembasmian atau pengendalian hama penyakit tersebut. Itulah tujuannya kami, sampai kami miskomunikasi tetap kami jalankan bersama, antara petani dan penyuluh, antara penyuluh dan petani dan masyarakat pemerintahan desa. Itulah, jikalau kami dalam kelemahan ini, kami tentunya akan tetap memberikan jawaban semaksimal apapun juga, karena juga kami harus mendapatkan informasi dari luar pun, juga dari pimpinan-pimpinan, termasuk pimpinan BPP. Manakala ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan kami dapatkan, maka kami itu mengorientasikan kepada pimpinan kami bahwa ada hal seperti ini. Maka kami itu selalunya kami adakan pertemuan rutin 2 kali sebulan, yaitu pertemuan rutin BPP, ya,
antara penyuluh dengan pimpinan dan dihadiri oleh tingkat kabupaten atau tingkat dinas pertanian. Oh Itu. iya Pak. Kalau seumpama metode berdasarkan jumlah sasaran dan proses adopsi ke petani itu Pak, kita itu mengenai yang kita sasarkan itu perseorangan, per kelompok atau massal. Maksudnya di sini Pak, penerapan tak kepada petani itu sistemnya perorangan, per kelompok atau sistemnya massal Pak? Iya, kebetulan kamu mengatakan per kelompok, perorangan dan sistem apa tadi itu? Massal. Massal. Iya. Ya, kami selalu melakukan hal itu. Terkadang dalam kelompok massal itu titik temunya adalah kadang kami adakan tudang sepulung. Kemudian per kelompok, yang tadi kelompok tani ya, dalam Iya. satu kelompok tani itu kami hadirkan semua pengurus dan anggotanya. Kemudian yang ketiga itu perorangan, itu sistem kunjungan kami ke lapangan adalah sistem kunjungan lapangan ke perorangan. Oh, Ya, iya, Pak. ada per petani, yaitu yang maksud perorangan, ada per kelompok tani, dan ada sistem massal. Apa yang dimaksud sistem massal ini adalah kami gabungkan semua dari beberapa kelompok yang ada di wilayah binaan kami itu. Nah, termasuk kalau dalam tingkat desa itu ada namanya tudang sepulung tingkat desa. Dibawa lah, inilah yang dibawa unek-uneknya dari tingkat desa atau tingkat wilayah binaan ini dibawa ke tingkat kecamatan, diadakan musrembang. Nah, itu ada juga tudang sepulung tingkat kecamatan. Iya. Itu termasuk pembangunan irigasi, pembangunan dan lain sebagainya, termasuk embun dan lain sebagainya itu. Pokoknya yang berhubungan dengan kinerja penyuluh itulah kami laksanakan, dan betul-betul kami di sini bertanggung jawab penuh dalam artian kalau mulai dari tingkat bawah itu proses permasalahannya adalah kami semuanya mengetahui apabila ada urusan-urusan dalam tingkat pengurusan penyuluhan ya terhadap jurusan kami dalam wilayah binaan kami itu tanggung jawab penuh kami, dan untuk menyampaikan hal itu apabila ada unik-unik, inilah tadi wadahnya kami sampaikan. Demikian mungkin bisa. Kalau sistem metode yang berdasarkan indera penerima itu Pak, maksudnya ke petani Pak, itu metode visual, metode audio, atau metode audio dan visual yang kita terapkan? Iya, kita adakan metode audio dan visual. Kenapa? Karena itu transparansi bahwa kami sistem komunikasinya betul-betul lancar dan mempererat tali silaturahmi dan langsung menerima dan menerapkan. Apalagi? Sudah itu aja Pak. Oh, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesempatannya mengenai ilmu teori materi penyuluh Pak. Itu juga ada keterkaitan